Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Jujur ya saudaraku ya, saya adalah orang yang cukup salut dengan para birawati dan pastor. Meskipun saya bukan seorang Katolik, saya ini Protestan sahabat, tetapi saya kagum lihat pelayanan-pelayanan seperti para birawati dan pastor. Selama saya menjadi Kristen, saya baru tahu ternyata menjadi seorang birawati dan pastor itu sangat sulit sahabat ya, sangat sulit. Nah, kita akan menyaksikan beberapa video, tetapi ini khusus birawati saja ya. Bagaimana saya tersentuh dan sangat kagum kepada mereka setelah melihat beberapa video ini. Yuk kita tonton videonya sahabat. Siapa nama? Suster Alberta Teombanua. Oh, umurnya berapa? Hampir 100. Oh, hampir 100. Ya. Nada masih cantik ya? Dikatakan sama saya, pertama dulu ambil ke situ supaya kamu mati bang. Adanya siapa nama adanya? Yang suster. Yang itu Yang suster siapa? Pujilah Tuhan. Amin. Harap selalu dan sepanjang segala Nah, umur 3. ini apa? Umur. Ini nanti Desember tanggal 14 kau ingat itu? Iya, 14 Desember. Aku 95. Oh. Ya, kayak 95 ini. Iya. Kayak 18. 95. Oh, 95. Bukan 59. 95. Bukan 59. Begitu wajahnya? Iya, 59. Tapi pengalamanku hidupku Iya, sudah 94 lebih. Oh, iya. Begitu. Ayo kita masuk. Yuk, kita Saya bantu kah? Itu kawanku itu Bapak Hanta itu. Orang Chinese juga. Iya. Ayo kita masuk. Aku duduk di depan ya. Iya, aku juga mau duduk di depan. Ayo. Ada yang muda susternya. Yang tertua. Ada suster boleh keluar, ini tidak boleh keluar. Yang termuda? Terus Yang tertua. tertua. Berapa usia suster? Usia berapa suster? Berapa usia? 87. Seperti 37. Kalau suster masih muda ya? Berapa? 23. Dia tahanan baru, Pak. Tahanan baru. Beginilah penampakan mayat tercantik di dunia walaupun sudah dikubur ratusan tahun lamanya. Jadi mayat tersebut adalah seorang biarawati yang bernama Bernadette Soubirous asal Prancis. Bahkan pada saat ini makam beliau dijadikan sebagai pusat ziarah yang dikunjungi oleh jutaan umat Katolik dari seluruh dunia setiap tahunnya. Beliau sendiri meninggal pada tanggal 16 April tahun 1879 tepat di usianya yang masih 35 tahun. Namun pada saat digali 30 tahun kemudian, tubuh Soubirous ternyata masih utuh dan tidak ada bau busuk sama sekali. Bahkan seluruh organ tubuhnya masih terlihat bagus, tidak ada yang rusak sedikit pun. Pada saat ini jasad beliau sudah berusia 143 tahun.
Ya sahabat yang dikasihi Tuhan, saya akan menjelaskan beberapa kekaguman saya. Ini dari isi hati saya saja sahabat ya. Saya akan sampaikan. Dulu saya nggak tahu ya, ada pelayan-pelayan di kekristenan ini tidak menikah. Sebulan setelah saya kenal Yesus, ada teman saya berbicara kepada saya bahwa para birawati dan pastor itu tidak menikah. Saya heran sahabat. Loh, bukankah menurut kesehatan kalau kita tidak melakukan hubungan intim itu sangat mengganggu kesehatan sahabat, sangat berisiko buat kesehatan kita? Gimana mereka tidak berhubungan intim selama itu? Saya pikir gitu ya. Saya masih kurang percaya pada masa itu. Akhirnya saya langsung bertanya di Parapat waktu itu ya, Danau Toba, kepada seorang Romo. Katanya memang benar gitu ya. Nah, berjalannya waktu sahabat yang terkasih, saya mengenal Tuhan itu kan semenjak anak muda ya, belum menikah. 10 tahun saya kenal Tuhan, baru saya menikah sahabat. Ya secara umur cukup lama ya, karena 30-an lah, 30-an sekian saya baru menikah. Nah, saya baru merasakan kalau kita berkecimpung di pelayanan, saudaraku, tidak ada pemikiran lagi aneh-aneh. Iya, bisa kita seperti malaikat di sorga, tidak melakukan seks gitu. Karena Alkitab kan berkata gini ya, orang kudus itu, orang-orang percaya itu nanti di sorga hidup seperti malaikat, tidak kawin mengawinkan. Saya waktu masa-masa pelayanan itu memang iya, kadang pelayanan mulai pagi, pulang-pulang jam 12, jam 1, jam 2, kita rindu tempat tidur sahabat. Yang kita rindukan hanya tempat tidur dan bantal guling. Kita rindu tidur karena terlalu lelah, terlalu capek dalam pelayanan ini, sehingga kita rindu tidur gitu. Bukan rindu yang aneh-aneh gitu sahabat, bukan. Kita cuma satu yang kita rindukan, tidur. Kadang dalam pelayanan kan kita tidur cuma beberapa jam saja ya. Pagi kita harus sudah bangun, bersaat teduh, tengah 5 pagi kita sudah berdoa pagi gitu sampai jam 6. Nanti jam tengah 8 atau jam 7 pagi sudah pergi lagi pelayanan gitu. Jadi saya baru merasakan, oh ternyata kalau kita melayani gitu ya, keasikan gitu, bisa lupa menikah sahabat. Dan itu saya lihat juga ya di beberapa gereja di mana saya bernaung. Di gereja kita itu kan ada pendoa ya, 24 jam berdoa aja kerjanya di Menara 2 itu sahabat. Dan rata-rata mereka tidak menikah. Alasan mereka tidak menikah bukan karena tidak kepengen menikah, tetapi kelupaan menikah. Umur 45 baru sadar ternyata butuh nikah gitu. Itu saya tanya kepada pendoa-pendoa, penjaga-penjaga Menara 24 jam itu ya. Jadi keasikan berdoa di Menara 2 terus, nyembah Tuhan terus, sehingga mereka jadi lupa nikah gitu. Akhirnya kebanyakan daripada mereka itu tidak nikah. Di gereja saya itu ada 24 orang ya, para pendoa. Itu hampir semua tidak menikah. Jadi tuduhan-tuduhan kan dari orang-orang yang tidak kenal Tuhan ya, orang-orang sebelah ya, sering berkata begini, tidak menikah ngapain aja tuh, apa tahan. Dia berpikiran kotor terus mengenai para birawati dan pastor sahabat. Mereka berpikiran kotor. Oh, apa bisa, apa sanggup gitu ya. Nah, gitu sahabat. Nah, kekaguman saya lagi saudaraku kepada para birawati ini. Kalau kita lihat sahabat ya, mereka sehat, umurnya panjang-panjang sahabat. Lihat tadi umurnya kan cukup tua saudaraku. Secara manusiawi ya, di zaman sekarang udah susah menemukan orang umur 90-an itu masih sehat. Tetapi birawati tadi kita lihat sehat sahabat. Secara dokter ya tidak mungkin, katanya kalau tidak melakukan hubungan seks itu kan tidak sehat sahabat. Jadi harus sering-sering gitu. Malah dokter di mana saya berada ya pernah curhat gitu kepada saya, orang sehat itu minimal 3 kali sehari, 3 kali seminggu melakukan hubungan seks, itu hidup sehat katanya. Tapi kita lihatlah birawati itu kan sehat sahabat. Dan saya sering melihat ya birawati itu jalan itu cepat loh. Iya, saya perhatikan itu ya, kadang-kadang mereka kalau jalan itu cepat. Berbeda dengan orang-orang normal lainnya gitu. Jalan gitu ya cepat. Terus saya suka gitu ya lihat-lihat di gereja Katolik itu mereka bersih-bersihkan taman, nyapu-nyapu itu cepat nyapu-nyapunya gitu saudara. Cop gitu ya. Jalannya cepat, bersih-bersihnya cepat gitu saudara. Meskipun sudah tua gitu, cepat. Itulah sebabnya saudaraku ya, saya berjanji dalam hati saya, ketika saya bertemu dengan birawati, kalau saya makan, saya harus bayarin makan mereka. Karena jujur saya pun baru tahu, ternyata mereka itu tidak dapat upah, tidak dapat warisan. Warisan mereka hanya Kristus. Ya, tidak dapat warisan, tidak dapat gaji.
Saya kalau melihat itu sedih juga ya. Ada orang yang mengorbankan dirinya sebegitu rupa. Walau cita-cita manusia, kebanyakan bagaimana mengumpulkan harta di dunia ini, bagaimana berketurunan, bagaimana punya anak cucu, punya anak yang berpangkat, punya anak yang memiliki jabatan yang bagus, kan gitu kan cita-cita manusia. Kalau birawati dan pastor itu, bagaimana mereka, saudaraku, memiliki warisan yang berlimpah? Mereka tidak punya keturunan. Gitu loh. Jadi mau kemana diwariskan? Semua mereka wariskan apa yang mereka miliki hanya bagi Kristus. Itu keren sih, sahabat. Luar biasa. Nah, selanjutnya yang membuat saya kagum, terutama kepada orang tua mereka. Di Toba itu, saya pernah diceritakan oleh seorang ibu-ibu bagaimana ada satu keluarga memiliki anak tunggal. Anak semata wayang, anak satu-satunya. Dia persembahkan kepada Tuhan menjadi seorang birawati. Saya sampai mau menangis, sahabat ya, dengar cerita itu. Sedih sekali. Bayangkan, orang tua seharusnya memiliki keturunan lagi, saudaraku. Tetapi dengan menyerahkan anaknya sebagai persembahan kepada Tuhan, dia siap, dia rela, putuslah hubungan keturunannya sampai di situ. Apalagi di orang Batak, sahabat ya, memiliki anak itu sangat penting. Ya, karena kan ada warisan marga. Tetapi kalau kita persembahkan anak kita menjadi pelayan Tuhan, menjadi birawati atau romo, berarti keturunannya selesai sampai di situ. Iya kan, sahabat ya? Dan orang tua jangan berharap akan dapat warisan, ditraktir, atau mendapat harta dari anak itu. Karena birawati hidup hanya untuk Tuhan, saudaraku. Mereka tidak memiliki rumah, tidak memiliki tanah, tidak memiliki warisan. Apa yang mau dibagikan kepada orang tua? Sementara orang tua di dunia ini menginginkan anaknya sukses, supaya dia kelak ikut juga berbahagia. Kalau anaknya sukses, gitu kan, kebahagiaan bagi orang tua, saudaraku. Supaya apa? Ya supaya dia juga merasakan bagaimana kebahagiaan itu di hadapan orang banyak. Nah, itu yang membuat saya kadang-kadang tak habis pikir ya. Ada orang tua menyerahkan anak, persembahkan gitu kepada Tuhan. Itu tak habis pikir secara daging. Tapi kalau secara rohani luar biasa gitu. Hebat, hebat banget gitu, saudaraku. Ada orang tua yang rela mempersembahkan anaknya menjadi pelayan Tuhan. Itu luar biasa bagi saya, saudara. Nah, banyak hal yang membuat saya kagum ya kepada para pelayan-pelayan Tuhan seperti birawati dan pastor ini. Makanya kalau saya lagi makan gitu ya, saya melihat ada birawati lagi beli makanan, saya katakan, Bu Pastor, saya bilang, izinkan saya membayar. Biasanya birawatinya menolak, sahabat. Jangan, Amang, jangan Pak, biar kami bayar. Jangan, Bu Pastor, saya bilang, izinkan saya membayar. Saya mohon, saya bilang. Ya, tapi saya lihat dahulu ya apa yang dia pesan gitu kan. Setelah dia pesan, saya lihat kalau duit saya rasanya cukup dengan apa yang dia pesan, pasti saya bilang, saudara. Kenapa saya sampai begitu? Karena terkagumnya lihat mereka. Kadang-kadang didoakannya saya, saudaraku, di rumah makan itu. Saya lihat pakaian mereka juga sopan dan bawa salib kemana-mana, saudara. Salibnya besar gitu ya. Apalagi di daerah saya ini kan mayoritas banget kalau Islam itu, sahabat. Mayoritas itu. Dan mereka sangat bangga gitu membawa salib itu, sahabat. Kadang di rumah makan itu mereka dilirikin gitu ya. Kan langsung ketahuan itu ya. Mana pastor, mana birawati, karena mereka pakai salib gitu. Besar sekali salibnya, sahabat. Dilihatin oleh orang-orang yang non-Kristen. Tapi mereka tetap santai, tersenyum kepada semua orang. Itu luar biasa, saudaraku. Makanya kekristenan itu ya, kalau diharapkan pertambahan jiwa-jiwa dari keturunan, itu tidak mungkin, sahabat. Bayangkan, Kristen adalah agama terbesar nomor 1 di dunia. Dari semua jumlah orang Kristen tersebut, berapa persen itu tidak menikah? Dan semua orang Kristen itu memiliki satu istri. Satu istri, ya biasanya, saudaraku, hanya 2 anak kan gitu, saudara. Dan tidak mungkinlah kita bisa nomor 1 di dunia ini kalau mengharapkan dari angka kelahiran. Karena banyak yang tidak menikah, sob. Saya jujur di Kristen ini saya baru tahu ya, pelayan-pelayan Tuhan itu banyak tak menikah. Iya, banyak sekali. Ada juga gembala ya, pernah saya lihat tak menikah juga, sahabat, di Protestan. Tak menikah. Ada satu sahabat saya sekolah Alkitab ya, dulu. Susi Sirait namanya, saudara. Sekarang umurnya sudah hampir 50. Tak menikah juga. Bukan tak ada yang tak mau, sahabat. Banyak yang mau sama dia. Banyak sekali lamaran. Tetapi dia tidak menikah. Takut terganggu pelayanan, katanya.
Ya memang jujur saudaraku ya. Berbeda ketika kita melayani menikah dengan tidak menikah. Jujur saja, jujur ya. Memang agak mengganggu, memang. Ketika saya anak muda ya, sebelum saya menikah, mau jam berapapun, mau berapa hari pun saya pelayanan di luar kota, dimanapun saudaraku, bebas tanpa terikat. Tetapi kalau kita sudah punya anak, punya istri, itu menjadi beban juga. Contoh kayak beberapa hari lalu saya pelayanan ke Sumatera Barat ya. Ya tidak bisa lama karena saya harus acara lulusan anak lagi, mau mendaftarkan anak sekolah, nanti ini sudah siap semua urusan baru, kembali lagi saudaraku, penginjilan bersama hambanya Effendi Usman. Nah, memang jujur agak terganggu. Coba kalau saya tidak punya istri, tidak punya anak gitu ya, mungkin ya mau berapa bulan pun di sana, jiwa-jiwa ini kan saudaraku, tidak akan terganggu. Itu saudaraku ya, tetapi meskipun begitu, ya saya tidak punya rasa penyesalan. Menikah saudaraku, saya bersyukur, punya keluarga juga ya, punya keluarga bersyukur dan ya terima kasih Tuhan gitu ya. Nah saudara yang terkasih, itulah yang menjadi curahan isi hati saya mengenai sahabat-sahabat seiman kita, para birawati dan pastor ya. Dan puji Tuhan saya sangat diberkati lewat perilaku-perilaku mereka yang sangat memberkati saya sebagai orang yang baru di kekristenan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.